Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, shalom untuk keluarga saudara, shalom untuk keuangan, kesehatan, dan semua aspek kehidupan kita. Ya, kita melanjutkan Bible study kita, merenungkan dari buku Menjalani Hidup Berserah. Ya, menjalani hidup berserah, bukan pasrah, kita udah tahu ya. Jadi apa bedanya berserah sama pasrah? Kalau pasrah di pojokan, sudah tidak bisa mundur lagi, ya udah pasrah aja deh gitu ya. Dia apa-apain gitu. Enggak, kita hidup dari berkemenangan ya, bebas stres, khawatir, dan gelisah. Bebas stres di tubuh, khawatir di pikiran, gelisah di hati. Ya, karena kita bisa menyerahkan semua, melempar semua masalah kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang melihara kita. Jadi kita dapat berkata, Tuhan, bukan urusanku, urusanmu. Amin. Ya, kita sudah sampai bab yang ke-16. Dan kita terus melihat terus keindahan Yesus. Dan Dia memang luar biasa indah. Kita hanya memandang, melihat Dia, mengimajinasikan Dia, sebab Dia adalah kepala kita, dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Itu luar biasanya ya Injil itu. Jadi bab 15 kita udah sampai part 1, part 2, part 3 tuh, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bahwa itu bagian yang terpenting apa? Mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Ya, kita memiliki hati yang mendengar, katanya hearing heart. Hati yang mendengar. Hati yang paham tuh artinya. Hati yang understanding heart, understanding, paham. Jadi dari gerbangnya dari mata, dari telinga masuk ke hati kita. Nah, karena itu perhatikan apa yang kita dengar. Tetap juga harus perhatikan. Ya, karena kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Nah, kepercayaan yang salah pasti menghasilkan kehidupan yang salah juga. Karena ya begitu. Ya, karena apa yang kita percaya kita katakan nanti. Apa yang dari hati meluap ke mulut kan. Padahal hidup dan mati dikuasai sama lidah. Apa yang kita katakan jadi penting. Tapi itu dari hati kita mau nggak mau. Ya, ada orang mengatakannya negatif aja gitu. Atau mati-mati atau sial gitu ya. Ada orang sampai begitu tuh. Ya, jadi gambarannya semua negatif ya. Saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share menjadi bagian kami untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan kabar baik. Dunia perlu ini. Amin. Ya, judulnya bab ke-16. Satu hal yang membawa kita sukses di segala area. Jadi kalau ditanya kita mau sukses itu keberhasilan ya. Ya, bahasa Inggris sukses di segala area. Dalam segala area, benar-benar nih. Hanya satu hal. Nah, kalau kita tentang mendengar kan kita tahu Maria memilih yang terbaik. Yaitu apa? Duduk mendengar. Nah, kalau mendengar, kalau kita dengar, kita aminkan nggak? Jangan sampai cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau terbalik masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, cuman lewat aja, sayang saudara. Karena memang Yesus itu firman. Ya, makanya ditambahkan dengan iman. Ya, makanya kita disebutnya berkuasa dalam hidup. Kenapa? Ya, ada Yesus. Nah, satu hal yang di bab 16 ini, kan kalau ditanya, kita mau sukses nggak di segala area hidup kita? Kesehatan, keluarga, apalagi keuangan, bisnis, segala area aja. Karena sudah dibayar oleh Yesus. Jangan mau dibohongin sama hikmat dunia, atau yang menjadi orang lihat, wah secara empiris kalau kaya nggak sehat, sakit-sakitan. Kalau sehat atau kalau miskin sehat gitu ya. Seolah-olah itu dijadikan kebenaran.
nggak begitu ya. Kalau orang bilang sukses, sukses jenis Yesus, kita sebutnya sukses jenis Yesus saja ya. Katakan sukses jenis Yesus. Yesus itu semua aspek, semua area baik, luar biasa gitu ya. Nah itu artinya kita nggak mau gitu. Mau nggak lu kaya, tapi sakit-sakitan, nggak mau gitu aja. Saya makanya kita juga nggak percaya yang kalau orang bilang ini Injil kemakmuran. Bukan hanya sekedar kemakmuran, memang Injil yang kita dengar ada Injil Kristus, Injil kasih karunia disebutnya di Alkitab, Injil damai sejahtera. Ya tentu Injil sukacita yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada berkat keluarga, dan masih banyak lagi semua janji. Sama-sama katakan semua janji dan semua berkat. Apa yang Yesus layak terima, kita terima. Karena Yesus bayar buat kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, setelah kita dengar, dicampur iman, bagian ini tuh sebenarnya tentang merenungkan, meditasi. Jadi meditasi itu seperti nanti ya kita lihat ya, kita bisa mengkhotbahkan diri kita sendiri kan. Katakan kita mendengar katanya. Mendengar apa ya? Mendengar ngomongan kita sendiri juga bisa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus misalnya. Ya. Jadi kalau orang bilang ini, gimana sih meditasi, gimana sih merenungkan? Saudara, kalau saudara nggak merenungkan kebenaran, saudara dan saya juga merenungkan gini, aduh gimana besok makan apa misalnya, aduh keuangan nanti buat bayar ini gimana, atau hal-hal yang, aduh dunia ini kemarin baru belum beres, bener kan? Pandemi, terus krisis finansial, krisis keuangan, sekarang krisis pangan katanya. Ya Indonesia by grace, kebetulan kita juga berdoa ya untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan kita juga masih surplus nih. Tapi di bagian dunia lain sudah masuk resesi yang parah misalnya. Mata uangnya udah hancur. Dan krisis pangan yang saya dengar ya di Bangladesh atau di mana? Apa di negara-negara di India gitu ya. Sudah krisis, saudara. Nah, jadi kita kan harus pegang erat-erat nih. Ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar kan? Apa yang kita dengar. Kita perkatakan jadinya. Merenungkan itu nanti ada perkatakan. Ya, misalnya kita perkatakan kemarin hari Minggu juga kita dengar ya. Bahwa Tuhan sedang kita memberikan kepada kita firman yang sekarang gitu. Roma 8 ayat 32 tuh. Ya, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara bisa membayangkan gitu, Bapak mempunyai anak yang paling dikasih, satu-satunya, termulia di surga, the best, yang paling dicintai, diberikan kepada saudara. Saudara lihat nggak? Suatu anugerah atau berkat kasih karunia yang luar biasa banget gitu. Tuhan nggak kirim malaikat loh, atau nggak kirim gini. Gabriel, lu lumayan lah, tuh gantiin manusia mati. Enggak, saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa jadi manusia 100%, Allah 100%. Nggak bisa yang lain. Dan saudara, hari-hari ini ketika kita dengar, pikiran kita tuh sebenarnya metanoia tuh bertobat. Saudara tahu nggak? Bukan karena Yesus sudah datang gitu ke bumi baru dikatakan bahwa Tuhan itu bagi kita gitu, betul ya, bagi kita, bukan melawan kita tuh, for us not against us. Bukan, dia dari sebelum itu juga sudah buat kita gitu. Nah itu kan
perlu perlu dimeditasikan gitu. Karena kita nih benar-benar masuk ke praktis nih. Kan kita juga ingat ya, oh jadi nggak mungkin ya Tuhan nggak memberikan, misalnya saudara sedang mengalami tantangan keuangan. Nggak mungkin Tuhan menahan keuangan. Masa keuangan lebih besar daripada Yesus misalnya? Makanya dikasih caranya Tuhan. Udah aja rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat katanya. Bayangin gitu, bukan merendahkan diri di hadiratnya, enggak. Kalau bilang, di hadapannya kita harus sujud merendah. Bukan, di bawah tangan Tuhan yang kuat spesifik. Mighty hand of God. Supaya kita ditinggikan oleh tangan itu sendiri. Tangan Tuhan yang kuat, tangan kanan Tuhan. Pada waktunya. Sementara itu kita lempar semua kegelisahan. Nah kemudian, ini perenungan saya ya. Saya pikir, waduh Tuhan mesti disek-desek nih. Ayo dong Tuhan dong, kasih uang dong kita dong. Ayo dong bikin makmur dong. Ini gereja gimana, ini begini. Pokoknya Tuhan yang mesti digumulin gitu. Dulu saya pikir gitu. Tapi belakangan saya juga mengalami metanoia gitu ya. Apa metanoia itu? Berubah cara berpikirnya. Waktu Yakub bergumul sama Tuhan di Alkitab ya, kalau saudara teliti gini ya, bukan Yakub bergumul memaksa Tuhan, bukan, tetapi seorang laki-laki bergumul dengan Yakub. Jadi yang harus dirubah tuh Yakub. Yakub penipu, supplanter ya, diubah menjadi Israel ya, Prince of God ya, Prince ya, Pangeran Allah gitu. Saudara tahu nggak? Supply-nya itu dari surga itu nggak tertahan ya, berkat-berkat rohani di dalam surga itu. Kita tungguin dulu, kita lambat dulu nih buat Bang Posman misalnya gitu. Enggak, lancar semua di sininya. Dan kita udah mulai belajar. Wah, harus dicampur iman, Tinta. Oh, nggak usah gelisah. Tapi nggak gampang ini, nggak gampang. Ternyata bisa itu, ya misalnya contoh ya. Saya umur berapa nih? 59 sekarang ya. 58, 59. Ya, dan sepantar kalau ngomong ya, kalau yang punya duit selalu bisa gini, oh saya punya dokter misalnya dokter diet atau dokter apa nih ya, dokter penyakit dalam, setiap waktu check up, general check up. Punya uang bisa pergi ke Penang atau ke Singapura, rumah sakit yang terkenal misalnya. Kadang-kadang baca itu aja tuh merasa gini, dia makannya bener loh. Kita makannya ya ada tempe ya makan tempe, ada tahu ya makan tahu. Wah, saya emang udah makan gorengan lagi. Saya nggak bilang saudara harus atau sebaliknya ya, teledor, serobo, bukan. Ya, tetapi itu bisa menyedot fokus kita kepada khawatir gitu. Padahal dia nggak maksud apa-apa mungkin orang ngomong. Tapi karena kita baca, belum lagi di WA group yang memberitakan bermacam-macam. Ya tadi kan Pak Melki juga tahu krisis gitu. Ya saya baca judul-judulnya aja supaya jangan nggak tahu sama sekali. Tapi saudara, yang saya maksudkan gini. Begitu mudah kalau kita nggak merenungkan, misalnya, ya soal keuangan, kita nggak cepet gitu bilang, Melki jangan takut, Yesus tuh kaya rela menjadi miskin supaya yang miskin jadi kaya karena kemiskinanmu, karena kemiskinan dia menjadi miskin gitu ya supaya kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dia tidak tambahkan dengan duka cita. Perlu dimeditasi ternyata. Nah, meditasi itu menjadi picture, gambaran. Makanya kita udah belajar ya bahwa
roh, jiwa, tubuh, tapi ada hati. Hati itu di mana? Hati itu ada imajinasi. Ya, imajinasi, ya, gambar iman. Nah, ini kita ada pengulangan dikit ya. Karena gambar negatif itu nggak usah disuruh, ya kita lihat dari media sosial, laporan medis, ya di WA grup, di Twitter atau di apa, itu bisa aja membuat kita memiliki imajinasi yang negatif. Ya, penyakit, teror, kemiskinan, gelap, suasananya gelap semua. Kita lupa, misalnya di Goshen kita ada terang misalnya. Kita lupa, kalau kita sekarang kan kita sering dengar, Yesus ada terang, di rumah kita ada terang. Padahal kita cuma ngomong aja. Dan ini kenyataan, kan tadi saya bilang di Sri Lanka ya, saya catatnya bangkrut benar-benar. Negara-negara Amerika Latin benar-benar udah nggak bisa bayar hutang, bunganya aja dia udah nggak bisa bayar. Nah, sekarang kita mulai dengan apa yang tadi Pak Budi doa ya. Kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Sama-sama katakan, saya ada di dunia ini, tetapi saya bukan dari dunia ini. Warga negara saya surga, kedudukan saya bersama Yesus. Saudara perlu diingat-ingetin terus, sama saya juga sama. Ya, saya bacakan Yohanes 17 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kan mendengar harus dimix dengan iman. Kalau nggak jadi. Sekarang mendengar mix dengan iman, meditasikan. Kalau nggak lupa. Lupa. Ya bisa lupa ya saudara. Karena itu dengar terus ya, mendengar terus. Tapi kan kita juga bisa mendengar dari apa yang kita khotbahkan sendiri buat diri kita dalam tanda petik ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ya, in the world. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Jadi kita masih ada in the world. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Ini Yesus berdoa kepada Bapa ya, Yohanes 17 terkenal. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, nama apa yang Yesus terus-menerus secara konsisten sampaikan yang akan memelihara hidup kita? Nama Bapa, sama-sama katakan nama Bapa. Makanya kita diberi roh sonship kan, roh keputraan yang mewarisi. Ada meterai di dahi kita, nama Yesus, nama Bapa. Mungkin kita nggak lihat secara fisik, tapi di alam roh semua makhluk-makhluk roh, baik mau yang jahat, yang setan atau apapun, dia nggak ada urusan ya. Dan malaikat-malaikat lihat ada nama Bapa. Ini proteksi kita yang sempurna, saudara. Nah, ayat ke-16 bilang gini, jadi kita ada di dalam dunia ya. Mereka bukan dari dunia, tapi bukan of the world. Sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, ini perlu kita musik kita bayangkan gitu. Saya kayak melakukan perjalanan aja gitu di dunia ini, tetapi warga negara saya warga negara surga. Kalau bisa ngerti begitu, semua backup surga, membackup kita. Udah gitu ada paspornya lagi, tadi meterainya gitu. Paham saudara? Ya, jadi posisi status kita anak raja. Jangan mau mundur saudara, jangan mau ditipu oleh siapapun. Amin. Ya. Dunia ini soalnya gelap kan, coba Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dunia ini gelap saudara. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa bahkan gelap. Jadi kalau dibilang ayat ini hari-hari ini, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Siapa terang Tuhan? Ya Kristus. Jadi terbalik ya. Kalau saudara melihat dunia makin gelap, ketika kita bisa menerima gini, oh enggak. Justru di tengah-tengah kegelapan ini terang Tuhan sedang terbit. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita udah tahu ya, kalau dibilang kemuliaannya tuh His goodness, kebaikannya tuh ya menjadi nyata melalui kita gitu. Jadi kebaikannya itu Tuhan nyatakan melalui kita. Dunia akan lihat terangnya. Nah saudara dan saya bagiannya tetap sama. Ketika kita dengar gini, keadaan lagi buruk loh kan, tambah gelap loh.
lu harus gini, nanti nggak ada gini, nggak ada kemarin nggak ada minyak ya, menterinya diganti, mungkin ada lagi. Kemarin cabai mahal, ada aja pokoknya yang bukan-bukan lah, ya. Kadang-kadang saya udah nggak dengerin ya, kedengeran juga. Tetapi kan kalau kita memiliki perspektif yang benar, oh ini waktunya kemuliaan Tuhan terbit gitu ya, kebaikan Tuhan itu akan nyata melalui kita. Amin. Luar biasa ya. Jadi terang, sama-sama katakan terang, bercahaya. Ya. Jadi kalau kita nggak hidup dengan imajinasi manusia, kita nggak perlu hidup dalam ketakutan atau putus asa. Ya. Oke, ya, jadi sekarang sama-sama katakan gambaran iman, ya. Jadi gambaran iman itu apa tadi? Imajinasi hati, ya. Jadi ada gambaran, saudara. Caranya kita meditasi kan ngebayangin gitu. Karena orang khawatir kan ngebayangin, aduh ngebayangin gak ada kerjaan, aduh takut, aduh gak ada duit nanti, aduh nanti dikejar utang, aduh utang gak bisa bayar. Itu semua bayangan semua kan. Maksud saya gini, kalau saudara gak memiliki imajinasi firman, itu akan menyerbu dari luar gitu. Jadi kayak udah default gitu, udah otomatis aja. Kan begitu kan? Aduh, coba kalau kaya, belum tentu orang kaya punya imajinasi yang negatif yang lain. Saya dengar orang sukses secara publik, tapi gagal secara keluarga misalnya lokal. Banyak. Aneh ya? Nah, tapi kita nggak seperti itu. Coba kita lihat, ini gambaran yang Pastor Prince favoritkan. Ya, saya juga mau kita memiliki imajinasi, bayangkan seperti ini. Karena ini luar biasa. Inilah yang dibilang satu hal yang membawa sukses di segala area. Keberhasilan di segala aspek gitu, segala area. Saya sering katakan juga ya, segala dimensi, segala area, segala spektrum, segala hal. Sama-sama katakan segala hal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, artinya apa? Ada nasihat-nasihat dunia, orang fasik, ada jalan-jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Mana ada sih Tuhan? Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, kita nggak di situ, nggak di dunia. Kalau dunia pasti mencemooh lah, pastilah. Apaan tuh juru selamat? Apaan kalau nggak kerja keras nggak bisa, Melki gitu. Ya kita kerja happy, bukan kerja keras. Ya, berbahagialah, kan dibilangnya berbahagialah. Oke, 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, Pemazmur masih dalam perjanjian lama ya. Kalau ini kita baca apa? Yang kesukaannya ialah firman Tuhan sebenarnya. Firman tuh ya firman. Mendengar tadi kan, hearing, mendengar. Dan yang merenungkan, meditates, firman itu siang dan malam, day and night. Ya, jadi karena direnungkan siang dan malam, ya itu menjadi kesukaan kan, siang malam, menjadi sukacita besar gitu, sama-sama kata sukacita besar, menjadi kegirangan, menjadi kepuasan tingkat yang tertinggi, sehingga siang dan malam dia merenungkan. Day and night. Ya saudara yang udah menjadi kebiasaan menyetel, khotbahnya Pastor Prince atau khotbah saya ya, bisa mendengar terus lagi masak, lagi di perjalanan, lagi di mana, ada waktu ya luang, sambil kerja, sambil apa. Saudara itu akan siang dan malam. Ya. Amin. Ini suksesnya nih. Ia seperti pohon. Nah, jadi kita ini kayak pohon dibilang, yang ditanam di tepi aliran-aliran air. Sebenarnya rivers of waters ya, the rivers of water. Banyak sungai. Jadi ada yang nanam kan, sama-sama kata ada yang nanam. Siapa yang tanam? Ya Bapa kita. Seperti pohon kita ditanam di tepi aliran-aliran air. Artinya apa?
Kalau satu batang air ini kering, ada yang lain gitu. Memang nggak, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya apa? Tidak mandul, sama-sama kanan tidak mandul. Ya, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan. Amin. Ya. Jadi kita many rivers juga bicara juga pemeliharaan. Ya kita nggak perlu khawatir misalnya dengan dengar wabah badan baru. Ya ada COVID kan macam-macam tuh udah bermutasi. Kita nggak perlu khawatir. Serangan teroris, inflasi keuangan, krisis pangan dan lain-lain. Ya itu sebagai berita dari luar aja. Tetapi ada aliran air yang mengalir terus. Dan janjinya gini, apa saja yang diperbuatnya berhasil, prosper. Nah ini yang disebut sukses di dalam segala bidang. Tapi tadi ada apa ya? Mendengar firman dan meditasi. Nah kita sedang stressing di meditasinya ya. Masih kamu tidak layu daunnya juga tuh. Tidak layu daunnya evergreen berarti. Sehat, bicara kesehatan, segar. Kalau kenapa pohon-pohon misalnya kaktus itu kok duri gitu? Itu sebenarnya daun tuh saudara. Tapi karena dia mau supaya penguapannya sedikit, duri-duri daun-daun itu menjadi duri. Nah kita enggak, daun-daunnya segar. Berarti apa? Muda, kuat, energik. Saudara, Tuhan cuma bilang gini, Melki kalau mau jadi sehat misalnya gitu, ya imajinasikan, bayangkan gitu. Kamu seperti pohon. Kalau mau berhasil dalam segala aspek, bayangkan seperti pohon yang akarnya merambat di tepi-tepi batang air atau many rivers. Bayangkan gitu. Imajinasikan. Berbuah setiap pada musimnya, nggak mandul, pokoknya nggak ada yang mandul. Saudara, ini sama-sama belajar. Karena dari surga itu supply-nya itu nggak ada gitu. Supply-nya maksudnya gini, mampet gitu, nggak ada. Mampetnya di sini. Kita udah belajar ya. Jadi terus di metanoia nih. Jadi saya percaya tadi kan Yakub dibilang bukan Yakub bergumul kepada Allah. Kepada Allah itu artinya dia yang bergumul gitu. Tuhan kasih dong saya keuangan, kasih dong saya kesehatan, kasih dong kayaknya Tuhan mesti dipaksa-paksa gitu. Tangannya mesti dipelintir. Saya udah 2 puasa Tuhan. Bukan saudara. Saya baca lagi. Ya, baik-baik merenungkan bahwa laki-laki itu yang mewakili Tuhan itu yang bergumul dengan Yakub. Yakub yang dirubah. Ya Tuhan mah nggak berlambat-lambat. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Sama-sama karena Tuhan di pihak saya. Bahkan kita kalau udah bisa merenungkan tadi Roma 8 ayat 32, Tuhan sudah kasih. Makanya ada orang bilang kan, saya bukan minta kesembuhan, saya sudah sembuh. Karena telah dibayar. Saya telah makmur. Tinggal termanifestasi aja gitu. Nah kita juga belajar kan merenungkan, ada nggak iman di bumi? Tuhan pas lihat, nggak ada. Kan nggak, tapi bukannya gini ya. Wah nggak ada. Pak Melki berarti iman saya gini. Nggak persoalan gitu sebenarnya. Tapi kan Tuhan kasih bahwa kehidupan kita nggak hasil dari makanan minggu lalu gitu kan, kita udah belajar ya. Bukan makanan minggu lalu, tapi makanan yang sekarang, tiap hari. Amin. Ya, jadi terus ya. Tadi dikatakan daunnya tetap hijau, bisa bicara kesembuhan, bicara dimudahkan lagi bahkan ya. Coba Mazmur 103 ayat 5. Emang di buku ini ditulis ya, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, your mouth with goodness ya. Ya, jadi satisfied your mouth with good things. Good things or goodness. Jadi dia memuaskan mulut kita dengan kebaikan, hal-hal yang baik. Makanya kita bisa
meditasi yaitu memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi kayak orang Israel gini. Mana Musa tanah perjanjian Kanaan? Saudara juga kan dengarkan, mana Pak Melki Kanaan? Ya ada raksasa, saya banyak masalah, saya banyak persoalan, saya banyak perkara-perkara. Tapi Kaleb nggak melihatnya begitu. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Temboknya tebal, kuat, tinggi, Tuhan lebih kuat, lebih perkasa. Itulah makanya dia memuaskan mulut kita dengan good things gitu tadi ya. Itu kita mengkhotbahkan atau orang memperkatakan raksasa makan dia, perkara persoalan makan dia, menghabiskan dia, membunuh dia. Kita memperkatakan raksasa itu roti. Jadi ketika ada perkara apa? Persoalan keuangan. Kita bilang, Yesus kemakmuran saya. Yesus kaya rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan duka cita. Balik nih ke bahasa Indonesia. Ya, sehingga masa mudamu menjadi baru. Ya, masa mudanya itu tadi dikatakan di-renewed, dimudahkan sampai remaja gitu, diremajakan. Ya, renewed ini youth-nya ini youth lebih daripada pemuda gitu di bawah. Like the eagles. Ya, seperti burung Raja Wali. Saudara, ketika kita mendengar gini kan ada orang yang berkata, mana bisa sih? Atau kita nggak nanya aja kan seperti tadi saya bilang. Ya, tulang-tulang kita juga udah tua, Mel. Sendi-sendi kita juga udah kita lu aja. Ya, udah keropos, udah gini, udah begitu, udah minyaknya kurang dan segala macam. Kalau saudara dan saya tidak tahu kebenaran, diiyain saudara yang kayak gitu. Ya tapi kan benar Pak Melki, kok melawan hukum alam? Ya kita punya hukum di atas hukum alam. Hukum Kristus. Apa contohnya? Ya contohnya hati yang gembira adalah obat yang manjur misalnya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya kan berarti broken spirit mengeringkan tulang. Ya jadi kalau spirit kita nggak broken, tulang kita nggak kering. Kalau broken spirit dari apa? Dari hatinya nggak gembira. Hati yang nggak gembira kenapa? Ya nggak tahu firman Tuhan. Tadi kan dikatakan berbahagialah. Jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Ya hati kita gembira. Jadi obat. Nah kita berkatakan. Saudara lihat hubungannya ya. Jadi saya nggak mau bikin rumit, saya mau bikin sederhana sebenarnya. Ya, setiap waktu ketika iblis menyerang, lu udah sakit kan lu? Tuh jantung lu mulai kerasa-kerasa gak enak. Enggak, saya bilang, saya miliki jantung Kristus. Kan Pak Melki kalau ngomong gitu kayak membohongin diri sendiri. Enggak, saya nggak bohongin diri sendiri. Kita kan harus jaga jantung kita, apalagi udah umur segini. Enggak, saya oe aja jantung saya berdetak aja saya nggak jaga. Dia berdetak sendiri. Sampai umur segini dia berdetak sendiri. Kalau bukan Tuhan siapa? Saya bisa bilang gini, jantung, istirahat, diam nggak? Kan bisa kan, kalau misalnya ada heart rate itu lari, iya tapi kan dia berdetak sendiri. Diberikan kehidupan, makanya seringkali suka joke ya saya bilang, itu orang itu meninggal tuh nggak ketahuan penyebabnya. Oh serangan jantung. Ya maksudnya jantungnya berhenti. Semua kalau dokter kalau udah nggak tahu lagi kenapa ya bilang aja serangan jantung. Kan jantungnya berhenti saudara. Saudara kita udah tahu bahkan kita nggak bisa mati. Kenapa? Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Ya saudara yang menentukan kapan kenyangnya. Tapi kan ayat-ayat itu menjadi perenungan buat kita kan. Jangan ntar sebentar bilang ntar sebentar bilang amin, besok-besok bilang yang lain lagi.
Ya tapi kan Pak, kita bisa teledor mulut kita. Iya enggak? Nah ngomongin lagi. Enggak. Makanya ngomongin terus. Memang ada kasih karunia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya jangan takut saudara. Saya nggak menghakimi siapapun. Kalau dulu salah, itulah kita waktunya metanoia kan. Berubah cara berpikir kita. Bukan, tobat Tuhan, buat ampun Tuhan, saya nggak lagi-lagi. Ya ada orang bilang gitu kan, ya itu akibat dosa lu, makanya lu sakit. Akibat dosa, pikirannya gitu, makanya lu miskin. Nggak, udah selesai, dosa udah ditanggung Yesus. Saudara meditasikan, saudara renungkan semua kebaikan Tuhan, the goodness of God. Tadi dikatakan, Tuhan memuaskan mulut kita dengan good things. Amin. Ya, Wahyu 22 ayat 2 bagian B. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tuh lihat. Daun pohon apa? Pohon yang ditanam oleh Tuhan. Ini Wahyu 22 ayat 2. Sama dengan Mazmur 1 tadi. Ya, dengan Yeremia 17 juga sama. Ya, seperti pohon. Siapa? Saudara dan saya. Dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya percaya. Ya, dengan saudara mendengar firman Tuhan, muncul iman. Itu memberikan kehidupan. Apa yang diperbuatnya sukses, prosper. Amin. Ya, jadi izinkan firman yang kekal ini mengganti semua imajinasi atau pengharapan yang negatif. Karena apa kan pengharapan Yesus kan positif atau certain, pasti positif. Certain expectation of good. Apa yang kita ekspektasikan itu yang baik. Itu juga iman kan. Selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Amin. Ya, makanya dikatakan meditasi itu tadi kalau kita kembali di Mazmur 1 itu haga. Sama-sama katakan haga. Itu artinya menggumamkan. Menggumamkan gitu. Nah, haga itu kan meditasi disanggap seperti memamah biak. Apa yang udah dimakan oleh lembu atau kambing, ya, binatang memamah biak, masuk dulu, saudara dengar, masuk, saudara nanti rekamannya saudara dengar lagi, saudara keluarkan lagi di mamah biak. Lama-lama menjadi kebenaran dalam diri kita, ya. Kita bisa mengkhotbahkan diri kita sendiri. Kita bisa terus mendengar bahwa saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus misalnya. Itu paling gampang untuk segala aspek tuh. Saudara punya masalah apa? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini. Amin. Ya, saudara bayangkan Yesus itu kan tadi kan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saudara bisa membayangkan bahwa di kayu salib itu terjadi pertukaran. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa imajinasikan terjadi pertukaran ilahi. Dosanya saya ditimpakan kepada Yesus. Semua ditimpakan, semua kutuk, semua penyakit, semua sudah diserap habis. Dan kebenaran Yesus semua dicurahkan bagi kita. Semua ditukar buat kita. Saudara bisa bayangkan gitu. Ya, saudara bisa bayangkan sebagaimana Yesus di surga sekarang karena dia sudah selesai, sudah sempurna. Sebagaimana Yesus di surga duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa, demikian saya di bumi. Penuh kemuliaan, penuh kekayaan, penuh segala sesuatu. Saudara bayangkan. Saya ingat kalau saya dulu masih kecil, di rumah papi saya nggak pernah pusing soal duit. Belakangan saya udah dewasa, saya baru ngerti juga. Oh, papi saya kadang-kadang ada suatu masa-masa dia nggak punya uang. Ada satu masa-masa dia bangkrut gitu. Tapi sebagai anak-anak yang cuma lihat papinya, ada papinya, nggak pernah dia lihat atau merasakan bahwa dia miskin gitu. Dia main aja ketawa-ketawa. Pulang jam makan, tidur. Ya, bagian terakhir. Ini bukti ya, bukti Yosua kan ini bukti nyata ya. Yosua 1 ayat 8, saya baca cepat aja. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sama ya, jangan kita lupa memperkatakan atau tadi haga, memperkatakan terus firman Tuhan ini. Ya, siang dan malam. Tetapi renungkan, meditate siang dan malam. Ya, haga tadi, haga, ya meditate.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang segala yang tulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, prosper, dan engkau akan beruntung, good success. Berhasil dan sukses, berhasil dan sukses. Saudara nggak perlu bayangin kegagalan. Amin. Ya, sukses, good sukses. Berhasil, good sukses. Kalau belum termanifestasi, saudara lempar terus masalahnya. Amin. Ya, jadi sekali lagi, kalau orang tanya gimana cara meditasi firman, ya gimana caranya khawatir, sebaliknya. Yaitu dibayang-bayangin kan, hal-hal yang negatif. Nah, kita ganti. Sekali lagi kita ganti persoalan-persoalan kita, raksasa-raksasa yang di hadapan benar-benar yang kita lihat. Kita ganti, itu mah roti. Ya, bread for us. Rotinya apa? Ya firman. Semua masalah ada di dalam firman Tuhan. Kalau mungkin nggak tahu gitu. Nih Pak, saya sakit gini nih, ada nggak ayatnya? Ya bolehlah, telepon Pak Budi atau saya. Kita share. Oke, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau menerima ya hal-hal yang luar biasa itu. Ya, saya bisa meditasikan hal-hal yang kesuksesan dalam kehidupan saya. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ini waktu saudara. Bukan kebetulan saudara berjumpa dengan rekaman ini. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ikuti saya berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak kesayangan Yesus, dan saya menerima semua warisan yang Yesus sudah bayar bagi saya. Yang Yesus saya terima. Saya terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.